Oke, kita lanjutkan materinya ya. Kemarin tadi kita sampai negosiasi part yang organisasi internasional. Saya share screen dulu. Sebentar. Oke. Kemarin kita sampai, maksud saya tadi kita sampai organisasi internasional terkait dengan negosiasi. Nah, kalau kita bicara organisasi internasional yang yang anggota dari organisasi tersebut adalah state, negara ya, yang saya contohkan tadi seperti PBB, NGO, PBB, WTO, WHO, dan seterusnya. Atau mungkin yang di tingkat regional, ada Uni Eropa, ada ASEAN, ada Uni Afrika, ada South African Development Countries, ada Economic Community of West African States, ada Shanghai Cooperation Organization, ada banyak sekali yang di level regional maupun yang di level internasional kalau kita berbicara organisasi kumpulan dari negara-negara. Nah, kenapa kok perlu ada negosiasi di antara negara-negara tersebut di dalam sebuah organisasi? Ada yang mengatakan, seorang pakar yang mengatakan bahwa organisasi internasional memiliki social construction power. Apa itu social construction power? Adalah kemampuan organisasi mengkonstruksi sebuah isu, ide, norma, gitu ya, melalui rezimnya, bisa melalui organisasinya. Rezim itu apa? Mungkin ada yang belum tahu rezim ya. Rezim itu adalah seperangkat aturan, norma, kemudian rules yang dimiliki oleh sebuah organisasi, bisa bukan gitu ya. Kalau dalam konteks ini berarti organisasi internasional sebagai rezim, berarti dia memiliki seperangkat aturan, norma, prinsip, dan lain-lain yang itu bisa mengkonstruksi perilaku negara. Ya, nah organisasi internasional memiliki konstruksi dalam konteks apa kalau kita berbicara negosiasi? Organisasi internasional bisa menentukan yang namanya agenda setting, bisa menentukan isu-isu tertentu apa yang mau dibahas oleh negara-negara dalam sebuah forum. Itulah kenapa organisasi internasional sometimes mereka mengangkat isu development atau mengangkat isu refugees, mengangkat isu tentang human rights, demokrasi, dan yang lain-lain based on prinsip ideologi yang mereka miliki. Berdasarkan organisasi tersebut bergerak di bidang apa. Nah, agenda setting inilah merupakan suatu kemampuan dari organisasi internasional. Kalau kita berbicara negara saja, negara belum tentu bisa memiliki kemampuan untuk menyeting agenda tertentu jika dia tidak memiliki bargaining yang kuat di dalam sistem internasional. Kalau kita berbicara organisasi, mereka memiliki kemampuan itu karena negara-negara tersebut terikat di dalam organisasi tersebut. Oke. Kemudian kalau kita berbicara negosiasi dengan non-governmental organization atau NGO yang saya katakan misalkan Greenpeace, WWF, Amnesty International, dan banyak lagi ratusan NGO yang bergerak di banyak sekali bidang di dunia. Nah, kalau kinerja negara kan jelas ya, kalau kita berbicara negosiasi maka mereka akan conduct meeting, mereka akan melakukan pertemuan gitu ya secara formal atau mungkin juga informal gitu. Nah, kalau NGO apakah kita memiliki segala keteraturan itu kan tidak. Nah, kalau kita bicara NGO mereka itu
lebih sering melakukan kampanye gitu ya, framing, mereka melakukan aksi-aksi tertentu untuk mengajak masyarakat untuk lebih aware terhadap isu tertentu. Ada juga yang NGO yang memiliki aksi-aksi yang sedikit lebih ekstrim untuk menunjukkan konsentrasinya terhadap isu tertentu. Misalkan dia, kalau kita bicara Greenpeace contoh ya, kadang Greenpeace itu kalau dia ada penolakan terkait dengan kelapa sawit, dia bisa ada di pelabuhan, kapal yang mau berangkat dihadang gitu, atau kapal yang mengangkut kelapa sawit yang tidak memiliki eh, aspek lingkungan yang sesuai dengan apa yang diinginkan Greenpeace, dia bisa pilot kapalnya gitu. Itu adalah part of kampanye dari NGO. Nah, cara mereka bernegosiasi itu memang agak berbeda dengan bagaimana IGO atau organisasi internasional yang consist of state member itu memang berbeda. Nah, apakah kemudian negara tidak bisa duduk bareng dengan NGO? Bisa. Di banyak kasus negara juga sit together untuk discuss something isu tertentu. Tapi kinerja NGO selain juga biasanya di-invite oleh negara untuk duduk bersama atau mungkin melakukan forum group discussion juga gitu ya. Tapi NGO memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan bagaimana mereka concern terhadap agenda tertentu. Untuk negosiasi mungkin kalau ini masih di permukaan gitu ya, nanti kita ada materi khusus sendiri terkait dengan negosiasi supaya kalian bisa memperdalam di sana. Untuk saat ini mungkin saya hanya mengenalkan bahwa dalam global task diplomasi gitu, salah satu tugas utamanya adalah melaksanakan negosiasi. Berikutnya, ada yang disebut sebagai mediasi. Nah, mediasi ini juga part of negotiation gitu ya. Hanya yang melakukan ada pihak yang terlibat dalam konteks pelaksanaan negosiasi tersebut. Mediasi itu apa sih? Mediasi itu adalah pihak penyelesaian permasalahan yang ada keterlibatan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang terlibat dalam konflik ini berarti pihak ketiga tersebut mencoba memfasilitasi konflik atau permasalahan tertentu. Dia ikut berupaya menyelesaikan permasalahan antar negara, ikut mendamaikan konflik antar negara ataupun konflik negara dengan internalnya. Biasanya misalkan ada konflik pemberontakan di dalam suatu negara, nah ada negara, ada kaum pemberontak, dan ada negara lain yang kemudian ikut menengahi. Nah, mediasi ini belum tentu negara. Jadi bisa jadi organisasi internasional ikut melakukan mediasi. Jadi bukan negara single state gitu ya, single power. Itu bisa single power, tapi bisa juga kadang organisasi misal ASEAN gitu ya, EU menjadi mediator dari permasalahan tertentu gitu. Jadi pihak yang ikut menyelesaikan konflik tertentu itu juga bisa. Nah, NGO pun juga bisa ikut terlibat dalam memediasi permasalahan yang dimiliki oleh negara, itu juga bisa. Nah, kalau kita berbicara negara dengan segala kompleksitas yang dimiliki dan segala interest-nya dia dalam melakukan international relation, kenapa sih kok ada negara yang ikut menyelesaikan konflik negara lain, gitu ya, menjadi mediator, ikut menengahi. Padahal urusan negara itu sendiri sudah sangat rumit dari segala urusan internal dan juga eksternalnya. Tapi negara itu banyak sekali ingin melibatkan diri dalam sebuah konflik. Kenapa kok Indonesia mengirimkan utusan ke Myanmar untuk berdialog dengan pemimpin Myanmar supaya permasalahan internal Myanmar selesai? Kenapa sih kok ASEAN mengutus negara Indonesia untuk berdialog seperti itu? Kenapa kok PBB ikut menyelesaikan permasalahan gitu ya? Itu kalau organisasi internasional. Kenapa kok NGO ikut campur ke dalam urusan pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu tertentu? Kalau kita bicara negara,
negara yang menjadi mediator. Kenapa mereka berpartisipasi dalam sebuah konflik? Yang pertama, ada argumen yang mengatakan supaya negara tersebut bisa standing in international community. Apa maksudnya gitu ya? Negara yang bisa menyelesaikan sebuah konflik, mereka akan mendapatkan prestis tertentu di level internasional bahwa wah negara ini gitu ya mampu menyelesaikan konflik di negara tertentu. Let's say ada sebuah contoh kasus di Mali Utara, ada pemberontakan di sana. Kenapa Prancis ikut mengirimkan pasukannya untuk menyelesaikan konflik internal di negara Mali gitu ya? Selain Prancis adalah mantan negara jajahannya Mali, gitu, negara yang menjajah Mali gitu ya. Tapi dia punya concern tertentu untuk mendapatkan prestis di level internasional bahwa selain dia mantan penjajah, tapi dia juga masih concern dalam isu-isu yang terjadi di negara bekas jajahan. Nah, maka dari itu gitu ya, banyak negara-negara yang dikatakan sebagai great power, dia mencoba try to resolve the problems from the other country untuk bisa meningkatkan power-nya, untuk memproduksi power melalui prestis yang dia dapat jika dia berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua, connected about the establishing repercussion, bahwa ternyata konflik tersebut ternyata memiliki dampak bagi negara tertentu. Misalkan konfliknya di negara A dan B, gitu ya, konflik antara negara A dan B akhirnya menyebabkan peperangan, sehingga banyak warga sipil yang mencoba melarikan diri dari negara A dan B, dan akhirnya pindah ke negara C, D, E, gitu ya. Akhirnya dia menjadi refugees, mencari suaka di negara lain, dan akhirnya menimbulkan keresahan di negara lain. Nah, negara C, D, E yang akhirnya menampung para pengungsi atau refugees ini, gitu ya, akhirnya mau tidak mau dia harus terlibat untuk menyelesaikan peperangan negara A dan B. Supaya apa? Supaya tidak banyak lagi refugees yang datang ke negara mereka karena ternyata mereka juga terdampak dari perang yang dialami oleh negara. Itu alasannya kedua kenapa kok negara mau menjadi mediator. Yang ketiga, enshrined in the charters and other key document, bahwa ada perjanjian-perjanjian yang mereka tanda tangani, gitu ya, perjanjian perdamaian, misalkan PBB, gitu. Ada perjanjian di level regional yang mereka menyepakati bahwa ketika ada konflik, maka negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus ikut menyelesaikannya. Gitu. Nah, itu juga bisa. Dan tadi saya katakan NGO pun juga bisa turn into negotiation table dalam konteks mediasi. Nah, tipe-tipe mediasi gitu, tipe-tipe pelaksana atau apa sih kinerja mediator dalam menyelesaikan konflik? At least ada 3. Yang pertama adalah melakukan komunikasi. Nah, seperti apa komunikasi yang dilakukan gitu ya? Tugas mediator. Mediator itu yang penengah tadi ya, atau yang dikatakan sebagai third party yang terlibat dalam konflik. Nah, pertama, dia pasti akan melakukan komunikasi, memfasilitasi kepada pihak yang berkonflik gitu ya, untuk at least membuat mereka bisa mau di meja perundingan ya. Setelah itu dia bisa melakukan procedural strategi. Apa itu procedural strategi? Mereka bisa setting the venue untuk tempat negosiasinya, waktu negosiasinya, agenda settingnya, apa yang mau dibahas, siapa saja yang dilibatkan, dan seterusnya. Itu juga part of duty-nya mediator. Yang ketiga adalah directive strategi. Nah, saya katakan biasanya mediator itu harus memiliki strategi supaya negosiasi dalam penyelesaian konflik itu lebih mudah. Misalkan dia memberikan ultimatum untuk memberikan deadline. Kapan ini mau selesai? Saya sebagai mediator mendeadline-kan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun kalian harus sudah berdamai. Atau mungkin karena dia adalah mediator yang memiliki power, dia juga bisa memberikan insentif atau memberikan bantuan supaya konfliknya cepat selesai. Misalkan bantuan pasukan, bantuan keuangan, dan seterusnya. Itu juga bisa.
Selain itu juga kadang dia juga bisa memberikan sanksi, misalkan mengancam jika lebih dari 1 tahun konflik ini tidak selesai, maka saya akan melakukan embargo dan seterusnya. Itu adalah cara-cara atau strategi yang direct langsung dilakukan oleh mediator kepada conflictual parties. Jadi at least dalam konteks mediator ada 3 hal yang dilakukan oleh para mediator. Lakukan komunikasi, komunikasi ini juga bagian dari bagaimana dia bisa menghubungkan atau menyampaikan informasi dari negara yang berkonflik dengan negara yang berkonflik lainnya. Mampu mengkomunikasikan apa sih yang mereka inginkan supaya berdamai, mampu membuat mereka duduk di meja perundingan. Kemudian melakukan hal-hal yang bersifat prosedur, tempat, waktu, agenda setting, dan seterusnya, dan kemudian bersifat direktif strategi yang lebih mengarah to the straight to the point kepada penyelesaian konfliknya itu seperti apa. Dengan adanya mediator ini, mediator membantu konflik tersebut bisa selesai. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah dengan adanya mediator gitu ya, konflik itu akan selalu sukses, konflik tersebut akan selalu mereda dan selalu berujung kepada perdamaian? Ternyata tidak. Jadi mediasi pun bisa juga gagal, bisa berhasil, bisa gagal. Nah, bagaimana kita dapat menganalisis gitu ya, kegagalan atau keberhasilan dari proses mediasi yang terjadi? Gitu. Itu adalah sebuah konsep. Saya lupa nama pakarnya yang mengeluarkan konsep ini. Adalah sebuah alat untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan dari proses mediasi yang terjadi. Ada 4 indikator yang diajukan. Ada indikator melihat dari sisi mediatornya atau sisi penengahnya, dilihat dari proses mediasi itu terjadi, gitu ya. Kemudian dilihat dari sisi konfliknya itu sendiri, dan yang terakhir adalah melihat dari bagaimana hubungan antara mediator dengan partisan yang berkonflik. Nah, jadi ada 4 indikator untuk melihat kegagalan atau kesuksesan dari proses mediasi. Kita bahas satu-satu secara singkat. Kalau kita lihat dari sisi mediatornya, jadi dari sisi negara penengahnya atau organisasi penengahnya, gitu ya. Apakah mediator ini memiliki impartiality? Apa itu impartiality? Apakah dia netral? Apakah dia berpihak? Ya, jangan salah, kadang mediator itu dia mau menyelesaikan konflik karena dia memiliki kepentingan, negara tersebut memiliki kepentingan terhadap negara yang berkonflik. That's why akhirnya tujuan dia bukan hanya sekedar ingin mendamaikan, tapi dia punya reason behind the involvement of the state to the conflict, gitu ya. Misalkan dia punya interest terhadap minyaknya atau apanya yang membuat akhirnya mediator tersebut berpihak pada salah satu kubu partisan yang berkonflik. Nah, that's why yang namanya mediator supposed to be neutral dalam menengahi konflik. Yang kedua, experience. Apakah dia berpengalaman dalam menyelesaikan konflik? Banyak yang berhasil, sering terlibat dalam mediasi. Yang ketiga, apakah dia memiliki power? Jangan lupa kalau kita bicara konflik yang high politik gitu ya, perang misalkan, berdamai itu mahal. Butuh manpower, butuh money, butuh banyak, apalagi kalau kita berbicara misalkan butuh adanya pemilu gitu ya, butuh uang dan seterusnya. Sehingga kadang tadi saya katakan dalam direktif strateginya seorang mediator, biasanya dia juga memberikan insentif supaya konflik itu. Untuk giving insentif kan dia harus punya power, at least negara tersebut negara yang maju atau punya sisa dana untuk menyelesaikan konflik di negara lain. Yang kedua, kita lihat dari sisi mediasinya, proses mediasinya. Nah, tadi kita lihat proses mediasi ada salah satunya adalah komunikasi. Nah, apakah kemudian informasi yang disampaikan itu memiliki high quality information untuk memfasilitasi mediasi? Kemudian kita bicara robustness. Apakah kemudian strategi yang dilakukan di dalam konteks mediasi itu kuat? Nah, itu juga berpengaruh terhadap kegagalan dan kesuksesan dari mediasi. Kita lihat konfliknya. Kematangan konflik, ripeness atau kematangan. Nah, ini dalam konteks
kajian keamanan, kajian perdamaian gitu ya. Kalian bisa browsing, ada yang disebut sebagai ripeness theory tentang kematangan suatu konflik. Jadi konflik itu memiliki skala, ada kurvanya. Nah, ada konflik yang memiliki kurva tinggi, ada yang flat, ada yang rendah, yang cepat turun, dan seterusnya. Nah, kematangan sebuah konflik ini juga berpengaruh dalam proses mediasi. Kalau konfliknya memanas, terus tidak turun-turun, gitu ya, itu juga bisa berpengaruh terhadap proses mediasi tersebut berhasil atau tidak. Kemudian rezim, tipe rezim. Nah, apakah kemudian negara yang berkonflik ini memiliki tipe rezim yang demokratis atau otoriter gitu ya? Kecenderungan jika memang demokrasi itu lebih mudah diselesaikan daripada otoriter. Itu kecenderungan dan belum tentu seperti itu gitu ya. Nah, itu juga bisa dinilai dari rezim negara yang berkonflik. Yang terakhir adalah hubungan antara mediator dan pihak yang berkonflik. Mediator memiliki positive identification. Dalam arti adalah apakah kinerja mediator ini itu diapresiasi oleh negara yang berkonflik, dan legitimasi apakah mediator ini diakui oleh yang berkonflik bahwa dia adalah sang mediator. Jangan-jangan dia cuma ngaku-ngaku mediator tapi itu kepentingannya negara yang ingin menengahi. Malah yang berkonflik tidak merasa dia ditengahi dan bahkan tidak mengakui negara tersebut sebagai mediator dalam konflik yang sedang mereka alami. Nah, ini salah satu cara menganalisis success or the failure of mediation. Seperti itu. Jadi kompleks ya. Kita tidak bisa melihat, oh Indonesia gagal dalam melakukan mediasi. Oh ini berhasil. Seperti apa harus dilihat satu persatu. Yang terakhir kita berbicara perundingan. Nah, perundingannya apa sih bedanya dengan negosiasi? Kalau negosiasi sounds lebih formal gitu ya. Ada tata cara dan aturannya. Tapi kalau perundingan biasanya lebih ringan, tidak memiliki runtutan yang resmi, jadi lebih ke dialog-dialog informal antar aktor. Atau biasa disebut dengan chip talk, gitu ya. Biasanya sebelum negosiasi resmi dilakukan, ada yang disebut sebagai pre-negotiation atau pre-bargaining, gitu. Para aktor sudah berkumpul di tempat negosiasi, tapi negosiasi yang resmi belum dimulai, biasanya dalam konteks preparation dalam negosiasi atau pre-negotiation atau yang disebut sebagai perundingan ringan yang dilakukan sebelum meja perundingan dilaksanakan, biasanya dalam makan siang, makan malam yang secara informal, itu perundingan sudah dilakukan. Sudah mulai membahas tentang apa yang akan mereka concern terhadap apa yang akan dibahas di meja negosiasi nanti. Itu disebut chip talk. Kemudian dalam chip talk tersebut, sudah mulai ada strategi-strategi yang dilancarkan oleh aktor tersebut. Mulai memberikan komunikatif move, counter move, mulai mempersuasi negara lain apa yang disampaikan oleh diplomat tersebut, padahal belum masuk ke meja perundingan. Nah, ini intinya perundingan itu seperti itu. Jadi sebetulnya paling enggak dalam materi ini kalian paham ada 4 hal yang menjadi concern dalam tugas dalam praktik diplomasi gitu ya. Ada mengirim pesan, ada negosiasi, ada mediasi, dan ada perundingan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mulai banyak memperdalam, terutama dalam konteks negosiasi, karena itu yang paling banyak akan kita bahas ke depannya. Oke, itu saja materi dari saya, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti bisa saya share seperti biasanya. Kalian bertanya dan kemudian saya reply di grup. Kita ketemu lagi di materi minggu depan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.